sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
siang Bapak Ibu Saudara semua. Apa kabarnya? Luar biasa, amin. Selamat bertemu kembali di rumah Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Sepanjang 20 menit ke depan kita akan benar-benar menyembah Tuhan ya. Mari kita fokuskan hati kita, pikiran kita. Kita percaya bahwa hadiratnya ada di tengah-tengah kita semua. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Saat ini kami ingin datang Tuhan untuk menyembah Engkau. Kami mau bawa hati kami. Kami mau bawa hidup kami yang terbaik Tuhan. Kami ingin menyenangkan-Mu Yesus. Jesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci sahabat. Amin. Kau dekat, bahkan seluruh pengertianku bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Katakan kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kau dekat Tuhan, Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdian bisa membalas kesetiaan-Mu, bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar
Sungguh indah, oh sungguh indah, Jesus. Sungguh besar pengorbananmu Tuhan, sungguh besar pengorbananmu di hidupku. Sungguh indah, sungguh indah rencanamu di dalamku. Sekali lagi katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu di hidupku. Sungguh indah, sungguh indah rencanamu di dalamku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sekali lagi dengan segenap hatiku, sungguh besar, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Yes, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu Tuhan, buat kesetiaanmu Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di setiap langkah kami Kau selalu menuntun jalan kami Tuhan. Kaulah cahaya, Kaulah pelita hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terimalah ibadah kami ini Yesus, yang menyenangkan hati-Mu. Biar segala pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Jesus. Jesus.
Terima kasih Yesus. Ya Yesus. Katakan di setiap langkahku, di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Terima kasih Yesus. Katakan di setiap langkahku, di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tak ada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Will be done. Oh, Jesus. Forever I will sing. Forever I will trust in You, Lord. Jesus. Dan Kau yang berkuasa,
Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja sama. Mau lebih keras lagi. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segala. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, percaya kebesaranku, kekuatanku di dalammu. Ku serahkan hidupku, akui kuasamu, ku serukan kebesaranmu, masa depanku terjaga di tanganmu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your will be done. Be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Your will be done, Jesus, Jesus. Kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah selama hidup kami Tuhan, apapun yang terjadi, apapun musim hidup kami Tuhan, baik atau buruk, kami tetap memuliakan-Mu Tuhan. Kami tetap ikut Engkau Yesus. Engkaulah yang menjadi fokus hidup kami Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan sebagian firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran-Mu pada setiap kami Tuhan. Kami mau buka hati kami Yesus. Dan kami ingin menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saudara-saudara, selamat hari Minggu, selamat kita yang diberikan Tuhan Yesus lewat Bapak Gembala untuk kembali dapat menyampaikan firman Tuhan di hadapan saudara-saudara sekalian. Senang rasanya saudara-saudara yang biasanya khotbah cuman depan kamera gitu ya. Sekarang bisa ngelihat lagi wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang kita tahu bersama, hari-hari yang berat buat kita. Seolah-olah Tuhan sedang mempercayakan kepada kita untuk berjalan melalui satu jalan kita cuma sendiri. Kita makhluk sosial, kita harus berinteraksi satu sama lain, kita saling membantu satu sama lain. Tetapi hari-hari ini adalah hari-hari yang Tuhan percayakan untuk kita, seolah-olah kita berjalan sendiri, saudara-saudara. Satu waktu seorang pendeta di Bandung, pendeta besar, pendeta yang dihormati,
dipanggil Tuhan, kalau saja keadaannya baik-baik, kalau saja keadaannya biasa-biasa saja, pasti banyak sekali orang yang datang. Pasti banyak sekali orang yang memberi penghiburan, kekuatan buat keluarga yang ditinggalkan. Tetapi karena situasi yang seperti sekarang, nggak boleh ada satupun orang lain yang boleh datang di pemakamannya. Seolah-olah Tuhan sedang membawa kita untuk masuk dalam satu keadaan yang nggak mengenakan buat kita. Keadaan yang membuat kita seolah-olah berjalan sendiri. Dan pada siang hari ini saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk belajar dari satu orang yang luar biasa. Satu orang yang juga mengalami hal yang saya rasa sama dengan kita. Dia seolah-olah dibiarkan Tuhan untuk berjalan seorang diri. Melalui satu masalah yang besar, satu masalah yang luar biasa. Dia seolah-olah dibiarkan saja. Gak ada orang yang bisa tolong sama dia. Daniel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4. Daniel pasalnya yang ke-6, saudara-saudara. Ayatnya yang ke-4. Saya akan bacakan ayat-ayat ini, ada beberapa ayat. Tapi saya... Nabi yang begitu hebat. Di dalam kehidupannya jalannya lurus. Dalam kehidupannya dia betul-betul mengandalkan Tuhan. Sehingga Tuhan mengangkat dia sampai setinggi-tingginya, saudara-saudara. Tetapi dalam satu waktu dalam kehidupan Daniel, Tuhan mempercayakan dia untuk berjalan. Dalam satu keadaan yang tidak ada seorang pun yang dapat membantu dia. Dia ini seorang yang disayang oleh raja-raja pada waktu itu, saudara-saudara. Beberapa raja yang sudah memerintah, Raja Nebukadnezar, Belsyazar, itu sayang sama Daniel. Tetapi dalam pemerintahan Raja Darius, Allah percayakan ini. Mereka orang-orang yang membenci Daniel, mereka nggak bisa menemukan kesalahan Daniel. Daniel orang yang lurus, Daniel di dalam pemerintahan pun dia orang yang jujur, orang yang adil. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka buat satu permufakatan buruk terhadap Daniel. Mereka mau menjatuhkan Daniel dengan cara yang licik. Nanti raja bikin satu patung, suruh sembah semuanya. Dan ini dibuat dengan undang-undang yang tidak bisa dicabut. Bahkan raja pun yang mengeluarkan undang-undang itu gak bisa lagi cabut keputusan ini. Dan akhirnya pada waktu diberlakukan hukum ini, mereka mulai datang sama Daniel. Tertangkaplah Daniel. Karena apa? Karena kesalahan kah? Karena dosa kah? Karena ketidakadilan kah? Tidak. Karena kebenaran yang dia lakukan dengan setia. Karena sesuatu yang baik, sesuatu yang ketaatannya, dia dibawa, difitnah oleh orang-orang. Dan saudara-saudara di dalam cerita ini Raja Darius kecewa. Raja Darius pengen sekali tolong Daniel. Dia sayang sama Daniel. Tetapi gak ada yang bisa dia lakukan. Undang-undang ini udah gak bisa dicabut lagi bahkan oleh Raja Darius sendiri. Sekali lagi kadang Tuhan mempercayakan kita untuk masuk di dalam keadaan seperti ini. Masuk di dalam keadaan yang menyusahkan kita. Ada banyak orang yang sayang sama kita. Daniel punya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel punya Raja Darius yang sayang sekali sama dia. Yang punya kuasa. Tetapi gak bisa tolong. Kadang Tuhan mempercayakan kita untuk masuk dalam keadaan seperti ini. Ada banyak orang yang sayang sama kita. Seperti tadi yang saya katakan, pendeta yang ada di Bandung, ada banyak orang yang menghormati dia. Tetapi gak ada yang bisa mereka lakukan. Bahkan untuk datang pun gak boleh. Cuman sampai ya berdoa lewat media sosial, saling menguatkan, hanya seperti itu. Keadaan yang pernah saya katakan, keadaan lembah kekelaman. Dimana yang pada waktu kita masuk ke dalamnya semuanya gelap. Kita nggak tahu masa depan kita bakal seperti apa.
Kita nggak tahu di depan kita 10 meter di depan, 5 menit ke depan, 5 hari ke depan. Kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi. Gelap. Lembah bayang-bayang maut yang kita lihat di kiri kanan kita, mayat bergelimpangan. Orang-orang yang jatuh. Orang-orang yang terkena musibah. Dan mereka bilang nggak mungkin kamu bisa lewat situ. Dan akhirnya Daniel masuk ke dalam gua singa. Saudara-saudara. Daniel masuk ke dalam gua singa. Orang berusaha untuk tolong dia, Raja Darius berusaha untuk tolong dia, nggak bisa. Dia masuk ke dalam gua singa. Dan pertanyaannya, pada waktu dia masuk ke dalam gua singa, apakah singa-singa itu jadi jinak? Terus langsung kayak yang di foto-foto, gitu. Sayang-sayang sama Daniel. Oh, saya yakin tidak, saudara-saudara. Daniel bilang sama Raja Darius, ada malaikat yang menutup mulut daripada singa-singa itu. Artinya apa? Singa-singa itu masih lapar. Singa-singa itu masih ngelihat Daniel sebagai makanan enak, makanan seger. Mereka masih menggeram. Mereka masih pengen makan sama Daniel. Mereka masih pengen cabik-cabik Daniel. Tetapi ada Tuhan yang menutup mulut mereka. Maksud saya begini, pada waktu kita masuk ke dalam lembah kekelaman, yang kita lihat kekelaman, kegelapan, yang kita lihat mayat-mayat bergelimpangan, orang-orang sekeliling kita yang jatuh. Ada janji Tuhan, ada janji Tuhan. Jangan takut, Tuhan bilang. Karena apa? Ada gada dan tongkat Tuhan. Itu janji yang luar biasa. Itu janji yang luar biasa buat kita, amin saudara-saudara. Itu janji yang hebat buat kita. Tetapi janji itu, pada waktu kita pegang janji itu, pada waktu kita berharap kepada janji itu, apakah keadaan sekeliling kita jadi lebih baik? Apakah pada waktu kita masuk ke dalam lembah kekelaman dan kita bilang, aku tidak takut bahaya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Terus tiba-tiba jreng, sinar terang datang. Mayat-mayat kembali hidup kembali. Apakah keadaannya seperti itu? Tidak. Ayah saya pernah bilang, sering bilang sama saya, waktu kamu berdoa, apa waktu di luar hujan, ya tetap hujan. Waktu di luar sinarnya lagi terang, matahari lagi terik, ya tetap terik. Seolah-olah gak ada yang terjadi. Janji Tuhan, ya dan amin, tetapi sepertinya tidak merubah keadaan kita. Waktu Tuhan mempercayakan kita untuk masuk ke dalam lembah kekelaman, Tuhan bilang ada gada dan tongkat Tuhan. Tetapi suara-suara yang menyeramkan itu, kegelapan yang menutupi mata kita tetap ada. Dan saat itu, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau tetap berjalan dengan iman kita kepada Tuhan? Walaupun kita dengar masih ada suara singa yang mengaum. Walaupun kita masih dengar ada suara binatang buas yang mau menerkam kita. Walaupun kita kesunyian itu makin membuat kita takut. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita masih mau tetap maju dengan memegang janji Tuhan? Atau kita mau mulai enggak deh Tuhan? Enggak, maaf. Mundur aja. Selesai sampai di sini. Kalau kita mundur justru mungkin kita akan mundur ke dalam keadaan yang terang. Pikiran manusia kita bilang lari, lari, lari. Keadaan seperti ini adalah keadaan yang justru seringkali membuat kita mencari, bukannya mencari jalan keluar. Tetapi cari kambing hitam. Siapa yang bisa disalahin? Itu si Raja Darius. Mau ngeluarin undang-undang katanya saya penasehatnya. Tapi kok saya dibiarin aja kayak begini? Nggak tanya-tanya dulu. Itu sih Sadrak, Mesak, Abednego, Hananya, Misael dan Azaria. Katanya temen. Tapi waktu keadaan kayak gini nggak ada yang datang sama saya. Ya Daniel bisa bilang kayak gitu. Ya Daniel bisa berkeluh kesah. Tadi pagi Bapak Daniel Sugianto mengatakan kepada kita, apa yang menjadi respon kita kalau keadaan seperti itu? Apakah kita mau bersungut-sungut? Jangan.
Jaga hati, jaga pikiran, jaga mulut kita. Amin. Wis pada ngantuk. Masa hati ning kene mulu. Jaga pikiran kita, jaga mulut kita, jaga hati kita. Mari pilih pilihan itu. Ya, ada banyak suara-suara yang menakutkan kita. Sampai saat ini pun PSBB sudah diperbolehkan kita ibadah, masih ada yang menakutkan kita, masih harus pakai masker, masih harus pakai hand sanitizer. Artinya apa? Ancaman itu tetap ada. Ancaman buat kita tetap ada. Tetapi mana yang mau kita pilih? Apakah kita mau tetap memegang janji Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita mau tetap berjalan dengan iman kita? Apakah kita mau tetap melangkah bersama dengan Tuhan? Atau kita mulai bilang, enggak Tuhan, udah deh. Mendingan saya fokus aja pikirin usaha saya. Mendingan saya fokus aja pikiran keluarga saya. Mari belajar dari Daniel. Ada ancaman kepada dia. Ada ancaman yang keras. Nyawanya sendiri harus dipertaruhkan. Tapi waktu ancaman itu datang, apa yang dia lakukan? Ayat yang 11 saya bacakan buat kita semua. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Demi didengar Daniel bahwa surat dia difitnah. Dia sebentar lagi harus masuk ke gua singa. Dia dijebak. Tapi apa yang dia lakukan? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dikeluarkan. Maka Daniel lari. Maka Daniel nyumput. Tidak. Dia melakukan seperti yang biasa dilakukannya. Apa itu? Dia naik ke atas loteng rumahnya. 3 kali sehari dia datang kepada Tuhan, berdoa memuji Tuhan. Seperti yang biasa dilakukannya. Ada satu kebiasaan yang dia lakukan terus menerus. Dan pada waktu ancaman itu datang, itu tidak merubah kebiasaannya. Apakah pandemi COVID-19 ini merubah kebiasaan kita? Yang tadinya rajin ikut doa pagi, aduh. Yang tadinya berdoa terus, aduh. Bangun juga udah siang, gimana mau doa pagi? Mari lakukan seperti yang biasa kita lakukan, berdoa, memuji, menyembah Allah kita. Jangan tinggalkan kebiasaan itu. Di hadapan orang-orang yang memfitnah Daniel, Daniel tidak berkata satu patah kata pun juga. Saudara boleh baca saudara-saudara dari ayat-ayat ini. Pada waktu dia difitnah oleh orang-orang ini datang menggerebek Daniel. Apa yang Daniel katakan gak ada dicatat apapun dalam Alkitab. Dia diam. Kapan dia berbicara? Kepada siapa dia berbicara? Waktu dia datang kepada Allah. Waktu dia datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia mungkin menangis kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia curahkan semua isi hatinya kepada Tuhan. Maaf. Tapi berapa sering kita melakukan yang sebaliknya? Bukannya datang sama Tuhan, kita datang sama saudara. Tahu nggak Ci? Aduh, begini. Tahu nggak? Oh, aduh. Tapi kita melupakan untuk datang sama Tuhan. Mari ikuti teladan Daniel. Seorang yang luar biasa, seorang yang hebat, seorang yang diangkat Tuhan. Kenapa? Pada waktu ada orang yang memfitnah dia gak berkata apa-apa. Dia diam. Tapi di hadapan Tuhan, dia keluarkan keluh kesahnya.
berdoa di hadapan Tuhan. Di saat-saat seperti ini jangan datang sama orang lain. Jangan datang kepada orang-orang yang bisa menolong kita. Tapi datang hanya kepada Tuhan. Tundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Sujud di hadapan Tuhan. Karena Dia yang punya jalan yang terbaik buat kita. Hanya Dia yang tahu yang terbaik untuk kehidupan kita. Pelajaran-pelajaran ini pelajaran-pelajaran yang diteladankan kepada kita oleh orang-orang yang hebat. Waktu Elia ketemu sama janda Sarfat. Dan anaknya janda Sarfat ini mati, janda ini mulai bilang, kamu Elia yang bikin kayak begini, apakah kamu mau datang untuk membuat anakku mati? Dia nggak ngomong apa-apa. Waktu dia bawa anak ini ke hadapan Tuhan, naik di lantai 2, baru dia bilang, Tuhan, apakah engkau mau memberikan ini juga kepadaku? Bangkitkan anak ini Tuhan. Di hadapan manusia dia nggak ngomong apa-apa. Tapi di hadapan Tuhan dia berseru. Waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul, saudara-saudara. Dia gak ngomong apa-apa sama Saul. Bahkan waktu dia punya kesempatan untuk bunuh Saul, apa yang Daud bilang? Jangan. Jauhkanlah kiranya dariku membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Tapi pujiannya, mazmurnya kepada Tuhan. Waktu dia lagi ketakutan, lirih mazmurnya Daud. Waktu dia lagi sesuatu menimpa dirinya, dia perkatakan itu sama Tuhan. Bahkan ada mazmur yang luar biasa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kenapa bisa ada mazmur seperti ini? Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dia kenal Tuhannya seperti apa. Dia tahu Tuhannya seperti apa. Tuhannya adalah gembalanya dia. Yang menuntun domba-dombanya. Yang tahu yang terbaik buat domba-dombanya. Kapan Daniel berkata-kata? Kapan Daniel berkata-kata kepada orang lain? Ayat yang ke-22 sampai 23, saudara-saudara. Saya bacakan buat kita semua. Lalu kata Daniel kepada raja, mau saya baca. Kapan dia berkata-kata kepada orang lain? Pada waktu kemenangan itu udah ada di tangan dia. Pada waktu Tuhan sudah membawa dia lepas. Artinya apa? Ada kesaksian yang luar biasa yang Daniel beritakan kepada Raja Darius. Ada kemenangan yang luar biasa yang dia biasa saksikan kepada orang lain. Orang boleh fitnah saya. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi karena aku percaya sama Tuhan, aku mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan aku jatuh. Tuhan mengangkat aku. Dapatkah kita juga melakukan yang seperti ini, saudara-saudara? Dapatkah kita juga melakukan hal yang sama seperti yang Daniel lakukan? Tidak berkata apa-apa. Orang fitnah kita, orang mereka-rekakan yang jahat kepada kita, kita datang sama Tuhan. Serahkan semuanya sama Tuhan. Waktu kemenangan itu ada di tangan kita. Kita boleh bilang ada suatu kemenangan yang besar. Kita saksikan itu kepada orang. Sehingga apa? Orang-orang dikuatkan oleh iman kita. Orang-orang dikuatkan oleh kesaksian kita. Mereka jadi ikut Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Karena kesaksian yang kita berikan. Kesaksian yang kita sampaikan. Hidup kita jadi berkat. Hidup kita yang dibawa masuk ke dalam lembah kekelaman jadi berkat buat orang lain. Bukan jadi omongan orang. Waktu susah aja datang sama semua orang. Waktu udah berhasil takut dimintain, takut diutangin, diem di rumah. Mari teladani apa yang Daniel lakukan.
yang terakhir, masih ada waktu sedikit saudara-saudara. Saya ingin memperingatkan kepada kita. Apa yang membuat Daniel ditangkap? Ibadahnya kepada Allah. Saya ingin memperingatkan ini. Jangan pernah menganggap ibadah kita, apapun bentuknya, apakah datang di gereja saat ini, datang doa pagi, ibadah kita di rumah, sebagai cara untuk membujuk Tuhan agar menolong kita. Cara untuk membayar Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Kalau ibadah kita punya motivasi yang seperti ini. Kalau ibadah kita, saya datang ke gereja supaya saya diberkati oleh Tuhan. Cuma motivasinya hanya ini. Saya datang ke gereja supaya Tuhan tolong sama saya. Kalau hanya ini yang jadi motivasi kita, maka saya yakinkan kita akan kecewa. Waktu kita gak diberkati, kita bilang, oh Tuhan gak adil sama saya. Waktu Tuhan gak tolong kita, maka kita bilang, wah Tuhan jahat sama saya. Bagaimana yang seharusnya? Apa yang Daniel lakukan? Beribadahlah dengan sebuah pengertian yang benar. Seperti yang Bapak Gembala katakan, beribadahlah karena kita butuh pribadi itu. Kita butuh pribadi Yesus, kita jatuh cinta sama pribadi itu. Kita mengasihi dia, karena dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ada satu lagu yang mengatakan terlalu banyak yang Tuhan sudah beri, yang gak mungkin sanggup aku balas. Satu bentuk dari rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Bukan supaya Tuhan tolong kita, bukan supaya Tuhan berkati kita. Tetapi satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Saya datang beribadah bukan untuk membayar apapun. Tapi saya datang beribadah karena saya mengucap syukur kepada Tuhan. Waktu kita melakukan ini, maka akan ada sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Daniel tidak datang sama Tuhan waktu ada butuhnya saja. Dia tetap datang sama Tuhan. Walaupun ibadah itu jadi ancaman buat dia. Daniel punya iman yang kuat. Dan saat Daniel lakukan ini, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Daniel. Kalau saja ini tidak terjadi, kalau saja peristiwa gua singa ini tidak terjadi, kalau saja fitnah daripada orang-orang itu gak mempan, maka gak akan ada satu cerita yang luar biasa yang diceritakan oleh Alkitab. Gak akan ada satu peristiwa gua singa yang bikin orang jadi, yang bikin guru sekolah minggu punya bahan yang luar biasa untuk diceritakan kepada anak-anak. Kalau fitnah ini tidak terjadi. Artinya apa? Kalau ada sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, dan kita tetap mengandalkan Tuhan, maka percayalah, Tuhan sedang merancangkan satu cerita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan sedang merancangkan satu kemenangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga itu bisa kita ceritakan kepada orang dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara mau jadi berkat buat orang lain. Saudara mau punya cerita yang hebat yang bisa diceritakan kepada orang-orang lain. Sebuah cerita tentang pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sebuah cerita tentang pertolongan Tuhan yang ajaib. Beribadahlah kepada Tuhan karena ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan meminta apapun juga dari Tuhan. Tetapi karena kita berterima kasih, karena sudah terlalu banyak yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ucapan syukur itu jadi alat yang luar biasa yang Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara-saudara, firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan lagi. Saya undang para pemain musik dan worship leader singers untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan menaikkan pujian sujud di altarnya, refnya saja. Mari masing-masing kita datang kepada Tuhan. Kembali koreksi kehidupan kita. Untuk apa kita datang kepada Tuhan? Di tengah situasi yang seperti ini, apakah iman kita tetap hanya memandang hanya kepada Yesus? Apakah iman kita sungguh-sungguh kita tujukan hanya kepada Yesus? Bukan untuk meminta, bukan untuk meminta berkat, meminta pertolongan. Tetapi karena kita tahu bahwa kalau kita ada saat ini, semua hanya karena Tuhan. Karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Naikkan pujian sujud di altar. Haleluya.
terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Mari berikan kemuliaan kepada Allah. Haleluya. Kami mengucap syukur buat firman yang sudah dibagikan kepada kami pada siang hari ini Tuhan. Mari tolong kami di tengah situasi yang tidak menyenangkan buat kami. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami mau tetap mengandalkan Tuhan. Jadilah Tuhan atas kehidupan kami. Jadilah Raja yang berdaulat atas hidup kami. Karena sudah terlalu banyak yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami beribadah kepada Tuhan hanya karena ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami tidak dapat membalas apa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kami. Inilah ungkapan syukur kami di hadapan Tuhan. Mari terima apa yang menjadi pujian sembah kami kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga firman itu dapat bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman yang sudah dibagikan kepada kami pada siang hari ini Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami akan memberi sebagian daripada apa yang kami miliki. Mari Tuhan memberkati kami berlipat kali ganda. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya sembahkan kepada. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita siapkan kembali. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan yang terus pimpin setiap kami untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Bukan ketika kami ada butuhnya saja baru datang kepadamu Tuhan, tapi kami boleh setia apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau punya jam doa seperti Daniel Tuhan, yang setia di hadapan-Mu. Walaupun sesuatu yang buruk terjadi juga Tuhan, dia tetap setia. Mampukan kami Tuhan, pimpin kami. Dan kami percaya roh-Mu yang luar biasa-Mu, daripada-Mu itu juga ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami ingin memberikan persembahan Tuhan yang kuduskan, sucikan, biar boleh menyenangkan hati Tuhan. Kau yang terus memimpin setiap usaha dan keluarga kami Tuhan, yang jaga Tuhan, yang berkati lebih lagi Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita menyaksikan recent update untuk minggu ini. Bapa
bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita pada siang hari ini, saudara. Tuhan selalu menolongku. Kita naikkan pujian ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Allah yang baik, haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan, lihat setiap tangan-tangan yang terangkat, yang di dalamnya ada persembahan dari jemaat-Mu buat pelayanan di Soe. Tuhan, balaskan berkatnya dengan berkat berlipat kali ganda. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, damai dan kecintaan dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua untuk menjemput kita semua. Dan dengan iman kami berkata siang hari ini bahwasannya sepanjang minggu yang baru yang kami akan jalani, kami percaya akan menjadi minggu keberkatan buat setiap kami. Di mana sepanjang minggu ini kami tidak mencari berkat, tetapi yang kami lakukan, kami akan mengumpulkan berkat-berkat Allah yang terbaik, yang Allah sudah sediakan untuk kami nikmati dan kami pakai lagi untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin. Kita pulang dan Tuhan memberkati saudara sekali. Ketika badai hidup datang menghadap, hingga tak sedikit tenggelam karenanya, kepada siapakah kami datang berharap? Hanya padamu kami berserah. Saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah Tuhan. Paginya Dia mendengar setiap seruan doa.
sudah saatnya Dia pulihkan semua. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Saatnya kita bersama, melangkah tangan menyembah. Bukankah ingat Dia mendengar setiap seruan doa. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Tuhan tak diam, Dia bekerja pada waktunya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa